Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini sudah bagian ke-10 dan kita masih membahas tentang soal TWK yang mana wajib dipelajari untuk tes CPNS tahun ini. Nah, seperti biasa sebelum lanjut membahas soalnya, terlebih dahulu saya minta bantunya untuk klik subscribe, like, dan juga komennya. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Nah, langsung saja kita bahas soalnya. Untuk soalan pertama, pemerintah daerah dan PGRI harus berkolaborasi agar guru yang berpotensi masih di bawah standar yang dipersyaratkan harus didiklat agar mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan dan mampu menghadapi disrupsi akibat pelompatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin masif. Perbaikan kata bentukan yang salah pada kalimat tersebut adalah: A. Berpotensi seharusnya berkompeten, B. Dipersyaratkan seharusnya diisyaratkan, C. Diberi seharusnya diberikan, D. Berbagai seharusnya berbagai, dan E. Pelompatan seharusnya lompatan. Nah, di sini sebelum kita jawab, kita kasih waktu dulu untuk dijawab oleh teman-teman. Kita mulai dari sekarang. Oke, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Jadi pertanyaan nomor 1 ini terkait dengan pemerintah ya, mulai dari pemerintah daerah dan PGRI harus berkolaborasi agar guru yang memiliki kompetensi di bawah standar bisa dipersyaratkan harus didiklat atau mampu menghadapi atau beratasi dengan perubahan yang masif. Dan pertanyaannya yaitu terkait dengan kalimat di atas ya, yang menjadi salah satu kalimat yang kurang tepat pada pernyataan di atas yang mana. Nah, di sini langsung saja kita jawab, yakni jawabannya adalah yang E, di mana pelompatan seharusnya lompatan. Jadi alasan kita pilih yang E, penambahan bermakna sebuah akibat atau hasil dari perbuatan yang sudah dilakukan. Oke, kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 2. Tanggal 28 April tahun 1949, Chairil Anwar, seorang penyair Indonesia yang dijuluki si Bintang Jalang, meninggal dengan usia genap 27 tahun akibat virus TBC yang diidapnya, sehingga pada tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Puisi Nasional. Perbaikan ejaan yang salah dalam kalimat tersebut adalah: A. 28 April tahun 1949 seharusnya ditulis 28 April tahun 1949. B. Si Bintang Jalang seharusnya ditulis si Bintang Jalan. C. Virus TBC seharusnya ditulis virus TBC. D. Setelah kata indapnya dibumbui dengan tanda koma. Dan E. Harus Puisi Nasional seharusnya Hari Puisi Nasional. Nah, di sini terkait dengan kalimat ya, atau dalam pernyataan pertanyaan nomor 2 ini. Oke, sebelum kita jawab, kita kasih waktu dulu untuk dijawab oleh teman-teman. Kita mulai dari sekarang. Oke, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Nah, pertanyaan nomor 2 ini terkait dengan kalimat ya, pernyataan sebagaimana hampir sama dengan pertanyaan nomor 1 sebelumnya. Dan di sini yang ditanyakan adalah perbaikan untuk ejaan yang salah dari kalimat di atas. Oke, langsung saja kita jawab ya. Yakni jawabannya adalah puisi nasional seharusnya ditulis dengan huruf besar di awal. Alasannya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, peristiwa, dan sejarah. Oke, kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 3.
Kebijakan pemerintah dalam membatasi investasi asing di bidang strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat dilakukan antara lain dengan menaikkan pajak barang mewah, mengurangi impor barang, dan membatasi tenaga kerja asing. Berbagai kebijakan tersebut merupakan tindakan tepat sebagai wujud bela negara untuk mewujudkan A. Kedaulatan ideologi, B. Kedaulatan politik, C. Kedaulatan ekonomi, D. Kedaulatan sosial, dan E. Kedaulatan budaya. Nah, seperti biasa sebelum kita jawab, kita kasih waktu dulu untuk dijawab oleh teman-teman. Kita mulai dari sekarang. Menyangkut tentang kebijakan pemerintah yang membatasi investasi asing, yang mana di bidang-bidang strategis yang menyangkut dengan hajat masyarakat, dan di mana salah satu yang dilakukan oleh pemerintah ialah dengan menaikkan pajak barang mewah, mengurangi impor barang, dan membatasi tenaga kerja asing. Adapun kata kunci dari pertanyaan nomor 3 ini, kebijakan tersebut merupakan tindakan tepat sebagai wujud bela negara untuk mewujudkan di bidang apa. Nah, di sini langsung saja kita jawab bahwa untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi ya. Oke, sampai dengan 3 pertanyaan dan kita akan kembali melanjutkan pada video berikutnya. Jadi nantikan terus dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.